gozaimasu. O genki desu ka? Watashi wa Mutia desu. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai barie ikimashita, dousita nan desu ka, dan email di handphone masyarakat Jepang. Yuk, simak terus ya. Nah, yang pertama ada barie ikimashita. Indonesia go nan desu ka, yang artinya bariwa Pulau Bali, ikimas pergi, dan ikimashita bentuk lampau dari pergi. Jadi artinya pergi ke Pulau Bali. Sama seperti judul temanya ya. Jadi kita akan pelajari tentang kegiatan yang telah terjadi di waktu lampau. Apakah kalian pernah pergi ke suatu tempat wisata? Bagaimana kesan kalian terhadap wisata tersebut? Mari kita berlatih menyebutkan kesan terhadap sesuatu. Berbicara mengenai kesan, kita akan mengingat kembali mengenai kata sifat dalam bahasa Jepang. Terdapat dua jenis kata sifat. Yang pertama ada jenis kata sifat i. Jenis kata sifat i adalah kata yang berakhiran dengan vokal i. Atsui panas, samui dingin, sujushi sejuk, oki besar, chisai kecil, utsukushi indah. Kata sifat yang kedua ada kata sifat na. Kata sifat na adalah kata sifat yang tidak diakhiri dengan huruf vokal i. Shizuka, tenang atau sunyi, nigiyaka, ramai, anzen, aman, kirei, indah, yume, terkenal. Untuk menyusun sebuah kalimat, terdapat dua pola kalimat yang berbeda. Yang pertama, ada pola kalimat positif. Rumusnya, kata benda diisi dengan tempat wa, kata sifat i atau kata sifat na, des. Berikut adalah contoh kalimat positif. Barito wa utsukushi des. Artinya, Pulau Bali indah. Yang kedua, ada pola kalimat negatif. Pada kata sifat i, rumusnya, kata benda diisi dengan tempat wa, kata sifat i, ku wa arimasen atau ku nai des. Pada kata sifat na, rumusnya, kata benda atau diisi dengan tempat wa, kata sifat na, dewa arimasen. Contoh kalimat negatif pada kata sifat i, barito wa atsu kunai des. Artinya, Pulau Bali tidak panas. Contoh kalimat negatif pada kata sifat na, barito wa yume dewa arimasen. Artinya, Pulau Bali tidak terkenal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu dousita nan desu ka. Dousita nan desu ka ini merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan suatu keadaan. Namun, jika terjadi perubahan suatu keadaan pada lawan bicara, seperti pucat, lemas, sakit, dan lain sebagainya. Sebelumnya, kita akan pelajari terlebih dahulu mengenai bagian-bagian anggota tubuh dan kondisi kesehatan. Mari kita menyebutkan bagian-bagian tubuh dalam bahasa Jepang. Me, mata. Hana, hidung. Mimi, telinga. Kuchi, mulut. Ha, gigi. Atama, kepala. Kubi, leher. Kata, bahu. Te,
tangan, mune dada, hara perut, dan ashi adalah kaki. Mari kita menyebutkan kondisi kesehatan dalam bahasa Jepang. Atama ga itai. Atama ga itai, sakit kepala. Nodo ga itai. Nodo ga itai, sakit tenggorokan. Onaka ga itai. Onaka ga itai, sakit perut. Ashi ga itai. Ashi ga itai, sakit kaki. Ha ga itai. Ha ga itai, sakit gigi. Guai ga warui. Guai ga warui, tidak enak badan. Netsu ga aru. Netsu ga aru, demam. Kazeo hita. Kazeo hita, flu. Seki ga deru. Seki ga deru, batuk. Seperti yang telah dijelaskan, doshitan desu ka merupakan kalimat tanya untuk menanyakan suatu keadaan jika terjadi perubahan pada lawan bicara, seperti sedang lemah, pucat, sakit, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh percakapan dalam menanyakan suatu keadaan. Doshitan desu ka? Jika kalian sakit kepala, maka sebutkan atama ga itain desu. Doshitan desu ka? Jika kalian sakit perut, maka sebutkan onaka ga itain desu. Doshitan desu ka? Jika kalian merasa demam, maka sebutkan. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas email di handphone masyarakat Jepang. Bagaimana sih? Apakah sama dengan yang Indonesia? Gambar apakah yang di samping ini? Itu adalah salah satu contoh huruf email di handphone masyarakat Jepang. Ada huruf dan simbol yang dirangkai untuk menjadi suatu kalimat yang menarik. Bagaimana cara menulisnya? Ini merupakan contoh bentuk kaumoji atau bisa disebut gambar wajah. Sedangkan yang ini merupakan bentuk dari emoji atau bisa disebut dengan huruf gambar. Jadi, gambar-gambar itu adalah tampilan display di handphone masyarakat Jepang. Ada dua macam. Yang pertama ada emoji, yaitu huruf gambar. Dan yang kedua ada kaumoji, gambar wajah. Emoji ini hanya ada dalam handphone masyarakat Jepang. Dengan mengkombinasikan emoji dan kaumoji, bisa menghasilkan huruf-huruf baru yang lebih menarik dan lebih unik tentunya. Jadi, mengungkapkan perasaan lebih mudah daripada dengan kata-kata. Ini merupakan salah satu contoh email dari seorang anak kepada ibunya yang mengucapkan terima kasih. Isinya bertuliskan, Okasan arigato, arigato, Maria. Artinya, terima kasih ya ibu, terima kasih Maria. Nah, bagaimana kesan Anda ketika melihat pesan email di handphone masyarakat Jepang? Berikut juga merupakan contoh pesan singkat yang dituliskan oleh masyarakat Jepang. Cukup unik ya teman-teman. Apakah lebih menarik bukan? Lalu, bagaimana fungsi handphone bagi pelajar Jepang? Bagi pelajar Jepang, handphone adalah kebutuhan pokok loh. Sebagian besar pelajar di Jepang menerima dan mengirim email setiap harinya dalam jumlah yang besar. Bagi mereka, cara itu dipandang sebagai alat komunikasi yang sederhana, sangat-sangat privasif, cepat, dan murah. Wah, tentunya sangat menarik bukan teman-teman? Berikut adalah menu-menu kaumoji yang bisa digunakan. Apabila teman-teman sudah memahaminya, silahkan mencobanya. Mungkin cukup sekian ya dari saya, Mutia Fatimah Az-Zahra. Arigatou
gozaimasu.